Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Bukannya beliau dulu juga naik karena sistem yang sama ya? Kadang lucu ya, orang dulu diuntungkan dari sistem, sekarang malah nyalahin sistemnya. Jadi sebenarnya yang salah sistemnya atau salah kita yang memang lagi nggak diuntungkan aja? Dia sedang mengemban amanat publik dan itu patut dikritisi. Wajib bagi seluruh pihak, civil society, masyarakat sipil, ya wajib untuk melakukan ataupun mengkritisi apa yang menjadi susunan timnya Pak Anies, baik itu dari sisi proses maupun dari output yang dihasilkan. Dan saya kira itu juga wajar ketika kekuatan luar pemerintah juga mengkritisi apa yang menjadi komposisi tim Pak Presiden dan juga apa yang sedang dilaksanakan dan output yang juga akan misalnya dihasilkan. Karena kan mendapatkan tanggung jawab publik tentunya kan harus diiringi juga dengan kritik publik. Sebelum menyalahkan orang lain soal jabatan karena koneksi, mungkin sebaiknya Pak Anies bercermin dulu, biar tidak lupa bahwa gelar mantan gubernur, mantan capres, dan mantan menteri yang kini disandang pun lahir dari sistem yang sama dengan yang hari ini beliau sindir. Anies singgung masalah bagi-bagi jabatan, Ariza Gerindra menjawab. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Bener loh, sebetulnya dia yang bantu aku menang sebenarnya. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Perubahan untuk kebaikan itu dibutuhkan. Dan kita ingin jaga agar praktek demokrasi itu menjadi bagian yang penting di dalam praktek bernegara. Bicara tentang meritokrasi, bicara tentang ada orang dalam dan koneksi, ini seakan-akan juga Anies bicara tentang dirinya. Karena waktu Anies jadi gubernur sekalipun, saat itu TGOPP memang bukan hanya komposisinya yang jumbo, tapi juga dianggap sebagai bagian dari akomodasi politik dari pihak dan orang-orang yang selama ini teridentifikasi sebagai kelompok-kelompok orang yang kemudian ikut serta memperjuangkan Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyinggung soal bagi-bagi jabatan di pemerintahan. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab Anies. Semua presiden punya cara masing-masingnya menyusun kabinet, kata Riza kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Mantan tandem Anies di Balai Kota Jakarta itu menyinggung masalah yang sangat kompleks. Karena itu, Prabowo memilih putra-putri terbaik untuk membantunya dalam kabinet. Tentu juga banyak ya, putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi yang baik. Jadi, itulah cara Bapak Presiden mengakomodir semua putra-putri terbaik untuk berbuat ya, jelas Riza. Dia mengatakan Prabowo selalu akomodatif dalam menampung aspirasi masyarakat. Dia juga tak ragu mengajak seluruh elemen masyarakat berkontribusi untuk negara. Semua partai Bapak Presiden ajak, semua ormas, semua organisasi, semua komunitas, pengusaha, bahkan semua maupun mahasiswa, buruh, pekerja, perempuan, semua organisasi, komunitas, elemen masyarakat untuk terlibat aktif, tuturnya. Ariza menilai yang terpenting untuk dilihat adalah hasil kinerja dari orang-orang yang dipilih Prabowo, bukan sebaliknya. Yang penting nanti kita lihat hasilnya apa pendapat masyarakat. Semua program-program yang dibuat, dihadirkan Bapak Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat bangsa, pungkasnya. Kritik itu disampaikan Anies saat menghadiri dialog kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC Semarang, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Ia menyoroti praktik pemerintahan yang dinilainya semakin transaksional dan mengabaikan kepentingan publik. Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan, kata Anies di Hotel UTC Semarang, Rabu 8 Oktober. Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Apa yang terjadi? Di depan layar sepertinya semua baik-baik saja. Tapi di balik layar ada percakapan tertutup yang tak pernah keluar ke publik, lanjutnya. Selain itu, ia menyerukan agar meritokrasi atau sistem yang menempatkan orang berdasarkan kompetensi dan prestasi, harus dikembalikan menjadi arus utama di institusi pemerintahan. Kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi, tegasnya.